Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pujiastari dari kelas Akuntansi 4 Pagi C Universitas Pahlawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba ditahan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Apa sih laba ditahan itu? Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas bagi si pemegang saham. Dalam bentuk pembukuan, laba ditahan menunjukkan saldo sebelah kredit dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasif. Yang selanjutnya yaitu pos-pos yang dapat menurunkan dan menaikkan laba ditahan. Yang dapat menurunkan yaitu rugi bersih, 2 penyesuaian tahun sebelumnya, 3 dividen, 4 transaksi saham treasury. Dan yang dapat menaikkan yaitu 1 laba bersih, 2 penyesuaian tahun sebelumnya, ketiga penyesuaian reorganisasi, dan selanjutnya yaitu tujuan laba ditahan. Yang pertama yaitu sebagai modal cadangan. Laba ditahan diberlakukan dengan tujuan untuk menambah modal cadangan. Ini terjadi apabila stok finansial perusahaan sangat tipis, yang apabila laba masih harus dibagi-bagi, produksinya selanjutnya bakal terganggu. Maka dari itu, opsinya adalah menambah laba untuk periode tertentu agar bisa memasukkan ke dalam cadangan modal. Tentunya ini membutuhkan kesepakatan dengan pemilik saham, karena mereka juga berhak atas laba tersebut. Maka dari itu diperlukan namanya rapat dengan pemilik modal. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai investasi lanjutan. Terkadang laba ditahan tidak atas keinginan pemilik perusahaan maupun pemilik saham tertinggi, tetapi memang keinginan sebagian besar pemodal di perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk diinvestasikan kembali ke dalam bentuk saham lanjutan, sehingga jumlah saham yang dimiliki bertambah, yang artinya keuntungan dari laba perusahaan juga semakin besar. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai modal usaha lanjutan. Tujuan yang pertama adalah sebagai modal usaha lanjutan, maksudnya laba tersebut diputar kembali menjadi modal untuk usaha. Tentu harapannya adalah produksi meningkat. Ini dilakukan apabila keuntungan yang didapat perusahaan tidak terlalu besar, padahal di saat itu kebutuhan akan modal jauh lebih banyak. Maka dari itu, solusi yang diambil ialah menerapkan sistem laba ditahan yang disepakati bersama. Dan yang selanjutnya itu untuk membayar utang perusahaan. Sistem laporan laba ini dilakukan untuk tujuan membayar utang yang dilakukan perusahaan, terutama untuk hutang yang telah jatuh tempo. Karena tidak dibayar, tentu perusahaan akan bermasalah. Jika hutangnya cukup besar, biasanya si pemilik saham sepakat pembayaran melalui sistem laba ditahan, karena bagi mereka nama baik perusahaan lebih utama dibandingkan penghasilan mereka. Dan yang terakhir yaitu untuk modal pengembangan usaha atau bisnis. Jika menemukan strategi yang bagus untuk pengembangan usaha, tetapi kendalanya dengan modal, maka sistem laba ditahan kadang diperlukan. Ini berlaku apabila strategi itu muncul ketika pembagian laba perusahaan sudah dekat. Maka dari itu dilakukan perjanjian lanjutan yang mengharuskan pembagian laba ditunda untuk periode tertentu demi kelancaran strategi tersebut. Biasanya pihak pemodal menyetujui dengan catatan keuntungan yang diperoleh harus lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu dividen dan kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut
biasanya merupakan aktiva perusahaan, baik kas maupun non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan berdasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil persetujuan atau keputusan rapat umum pemegang saham. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dividen. Yang pertama jenis dividen yaitu dividen tunai atau kas, yang kedua yaitu dividen properti, yang ketiga dividen scrip, dan keempat dividen likuidasi, dan yang terakhir yaitu dividen saham. Dan selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Dividen umumnya lebih kecil daripada saldo laba ditahan karena adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagi laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. Yang kedua yaitu adanya peraturan dari instansi yang berwenang. Yang ketiga yaitu adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi. Dan yang keempat adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun. Dan yang kelima adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Nah, di sini ada contoh dividen tunai. Pada tanggal 20 Desember 2005, Income mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk dicatat transaksi tersebut sebagai berikut. Dan jurnalnya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 saat terjadinya pengumuman dividen, debitnya yaitu laba ditahan atau dividen kas sebesar $1 juta yaitu diperoleh dari saham yang beredar 1.000 lembar dikali dividen sebesar $1.000 dan kreditnya yaitu hutang dividen kas. Pada tanggal 28 Desember 2005 saat terjadinya pencatatan dividen yaitu tidak di jurnal karena itu hanya sebagai pencatatan dividen. Pada tanggal 20 Januari 2006 saat pembayaran dividen yang debit hutang dividen kas, kreditnya yaitu kas sebesar $1 juta dan selanjutnya yaitu dividen properti. Contohnya yaitu jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 saat terjadi pengumuman dividen laba ditahan dividen properti sebelah debit, hutang dividen properti sebelah kredit sebesar $550 yang diperoleh dari $1.100.000 dibagi 10.000 lembar saham dikali 5.000 lembar saham. Dan pada saat pencatatan keuntungan di sebelah debit investasi saham, di sebelah kredit keuntungan yang belum direalisasikan sebesar $50.000 yaitu diperoleh dari 5.000 lembar saham dikali 10. Dan pada saat pencatatan dividen tidak di jurnal karena itu hanya sebesar pencatatan. Dan pada tanggal 20 Januari 2006 yaitu terjadi pembayaran dividen. Sebelah debitnya yaitu hutang dividen properti, sebelah kreditnya yaitu investasi saham sebesar $550.000. Selanjutnya yaitu dividen scrip. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wesel Promise sebesar $1 juta.
bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Adapun jurnalnya yaitu pada pengumuman dividen sebelah debit laba ditahan dividen scrip dan sebelah kredit wesel berbayar sebesar 1 juta US dollar. Pada tanggal 28 Desember saat terjadi pencatatan yaitu tidak ada jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006 saat terjadi pembayaran dividen yaitu sebelah debit wesel bayar 1 juta US dollar dan biaya bunga sebesar 8.333 dan kasnya yaitu 1.8.333. Selanjutnya yaitu dividen likuidasi. Pada tanggal 20 Januari 2005, Laren Company menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000 US dollar. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Jurnalnya yaitu pada pengumuman dividen laba ditahan sebesar 900.000 US dollar. Tambahan modal di store 300.000 US dollar di debit. Kreditnya yaitu hutang dividen sebesar 1.200.000 US dollar. Saat terjadi pencatatan tidak di jurnal pada tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen hutang dividen sebelah debit sebelah kreditnya yaitu kas sebesar 1.200.000 US dollar. Dan yang kelima yaitu dividen saham. Medland Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar 10 US dollar per saham dan nilai pasarnya yaitu 15 US dollar per saham. Adapun dividen saham 10% diumumkan yaitu laba ditahan dividen saham 50.000 dikali 10 dikali 15 yaitu 75.000. Sebelah debit tanggal sebelah kreditnya yaitu dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000. Premi saham biasa 25.000 US dollar sebelah kredit. Saham yang diterbitkan dividen saham biasanya dapat didistribusikan sebelah debit modal saham biasa sebelah kredit sebesar 50.000. Dan selanjutnya yaitu untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. Yang pertama dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua yaitu dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Dan yang ketiga yaitu dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio di sagio sama. Dan yang selanjutnya yaitu pemecahan saham stock split, yaitu digunakan untuk satu mengurangi nilai pasar saham, yang kedua tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham, dan yang ketiga yaitu menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Ilustrasinya yaitu asumsi Medland Corporation memecah 50.000 lembar saham biasa
di atas dasar 2 dan untuk 1, yaitu before share split dan after share equity. Share capital ordinary atau modal saham sebesar 500.000 US dollar. Share premium atau keuntungan saham tidak nol atau tidak ada. Retained earning yaitu 300.000. Total equity-nya yaitu 800.000 dan outstanding share-nya atau saham beredarnya yaitu 50.000 setelah di after share split 100.000. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.